Ini masih hari Jumat, tanggal 21 Mei tahun 2021. Ini saya dan Betty ada di Martin Luther King Jr. Memorial di Washington DC. Jadi lokasinya ini, si MLK Memorial ini persis bersebelahan dengan Franklin D. Roosevelt Memorial. Oke, dia ada di belakang kita. Ayo kita telusuri. Iya. Jadi tulisan ini kayak quote-quote-nya dia lah kan. Ini ya, mirip dengan Vietnam Memorial. Jadi konsep itu kayak dinding gitu mah. Ya. Apa? Ini dia patungnya. Martin Luther King Jr. Dia ini ya teman-teman, dia ini pejuang ini kesetaraan orang hitam gitu loh. Jadi bagaimana supaya orang hitam itu juga memiliki opportunity, memiliki kesempatan yang sama dengan orang yang lain, orang putih gitu. Itu yang dia perjuangkan gitu, si Martin Luther King Jr. ini. Walaupun secara jujur saya katakan bahwa sampai hari ini ya, sampai tahun 2021 ini masih ada loh racism itu di Amerika ini. Mungkin tidak secara terbuka gitu ya, tapi misalnya seperti kantor-kantor gitu ya, kantor seperti kantor saya lah gitu. Saya bilang, saya berani mengatakan bahwa masih didominasi oleh orang putih gitu. Jadi orang hitam itu masih sedikit ada, tapi masih sedikit gitu ya. Namanya perjuangan pasti butuh waktu ya, sampai nanti betul-betul setara gitu, tidak ada perbedaan sama sekali. Itu perjuangan dia, si MLK ini. Jadi ini banyak tulisan-tulisan, quote-quote yang inilah yang memberikan inspirasi kepada seluruh manusia supaya tidak memandang manusia itu dari warna kulit atau dari suku atau dari agama gitu, tapi manusia itu betul-betul setara. Apa ininya dia, cerita kehidupannya. Dia leadernya Civil Rights Movement. Oh itu tadi memorialnya itu diukir, sculpture-nya itu apa? Patungnya itu diukir oleh Lei Yixin. Bukan EMP mama ini. Iya ternyata Lei Yixin. Tiongkok punya kan? Inspirasi untuk memorial design itu adalah lain dari kalimat dari Mr. King yang terkenal, yaitu I have a dream speech. Itu terus apa lagi? Ya pokoknya dia inilah, dia pejuang orang hitam. Pada masa itu kan sebenarnya segregasi antara orang hitam dan orang putih masih jelas ya, sangat terasa gitu. Bahkan toilet aja, restroom itu dibedakan gitu antara restroom orang putih dan orang hitam. Nah pada masa hidupnya dia itu, dia berjuang gitu untuk menyetarakan orang hitam dan orang putih gitu.
Dan ini kan banyak yang menentang gitu loh, khususnya dari orang putih. Orang hitam otomatis mendukung, ya kan? Baik dalam dunia politik, bisnis, ekonomi, dalam kehidupan itu mereka tuntut gitu supaya mereka itu memiliki kesempatan yang sama gitu. Itulah perjuangannya Martin Luther King Jr. ini. Martin Luther King Jr. itu adalah pendeta African American Baptist dan aktivis yang menjadi leader civil rights movement yang dimulai tahun 55 sampai hari kematiannya pada tahun 68. 68 yang meninggal ya. Jadi dia dalam perjuangannya itu dia memperjuangkannya lewat non-violence and civil disobedience inspired by his Christian beliefs and the non-violent activism of Mahatma Gandhi. Jadi dia tidak dengan kekerasan perjuangnya itu didasari sebagai Kristen dan terinspirasi oleh Mahatma Gandhi. Jadi perjuangannya dia itu adalah King participated in and led march for blacks' right to vote, desegregation, labor rights, and other basic civil rights. Jadi dia memperjuangkan untuk orang hitam supaya bisa ikut pemilu, kemudian supaya desegregasi dan untuk hukum rights hak untuk dalam bekerja dan masalah-masalah basic lainnya. Terus kemana dia matinya? Jadi dia itu pada tanggal 14 Oktober 64 King memenangkan Nobel Peace Prize for combating racial inequality through non-violent resistance. Jadi tahun 64 Mr. King mendapatkan hadiah Nobel. Kemudian tahun 68 bunuh ya pada April 4 di Memphis, Tennessee. Jadi kematiannya itu kemudian menimbulkan riot di beberapa kota di Amerika. Siapa yang membunuh dia? Nggak dibilang. Pasti ada. King was fatally shot by James Earl Ray at 6:01 p.m. Thursday, April 4, 1968, as he stood on the motel second floor balcony. Hotel? Iya, di balkoninya motel. The bullets entered through his right cheek, smashing his jaw, then traveled down his spinal cord before lodging in his shoulder. Wow, ngeri juga nih. Ya, begitulah ceritanya Martin Luther King, kawan-kawan. Martin Luther King berjuang ya kan untuk untuk mendapatkan kesamaan hak bagi orang hitam. Yeah. Mungkin kalau di Indonesia ya, predikat itu bisa kita berikan kepada Ahok, Basuki Cahayapurnama. Ternyata kenapa? Dia hanya 39 tahun. Ya, muda sekali dia. Wow. According to biographer Taylor Brands, King's autopsy revealed that though only 39 years old, he had the heart of 60-year-old. Jadi hatinya dia kayak orang 60 gitu. Ya bukan, attribute to the stress of 13 years in the civil rights movement. Jadi karena beratnya tekanan selama 13 tahun dia berjuang dalam civil rights movement itu ternyata membuat dia jadi seperti sudah orang tua. Barunya itu Capean lah ya. capean, pikiran semua emosi lah, terutama mungkin selama 13 tahun. Begitulah kawan-kawan cerita tentang MLK. Nggak apa-apa kan? Ya, nggak apa-apa. Semoga lah Ahok jadi presiden. Agar perjuangannya si MLK ini bisa terjadi di Indonesia. Oke? Ya, Amerika udah berhasil ya. Sama-sama kita
berdoa, kita berharap supaya Pak Ahok Basuki Cahayapurnama bisa menjadi Presiden Republik Indonesia. Waktu si MLK Someday. itu speech I have a dream, dia kan di Capitol kan. Iya. And then Dan dia satu menuju saat ke- kemudian bukan di Capitol dia di Abraham Lincoln. Abraham Lincoln Kita menuju ke Capitol. dan satu saat kemudian memang terjadilah Obama menjadi dilantik menjadi orang hitam, orang Presiden pertama. Amerika pertama yang Afrika Afrika dan orang hitam. Tapi Indonesia pun hebat. Perempuan udah pernah jadi presiden di Indonesia, Megawati. itu kan nggak sengaja. Dia tetap jadi presiden. Begitu secara pemilu langsung kalah. Tidak apa-apa, tetap dicatat sebagai presiden. Ke depan kita berharap Ahok jadi presiden. Oke kawan-kawan, bye-bye.